Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun ya. Ya, ini seperti yang teman-teman lihat, saya baru saja unboxing. Ini MPPT yang baru ya. Baru saya beli, ini baru datang, saya unboxing. Ya, alhamdulillah ini secara fisik mungkin ya nggak ada masalah ya. Datang dalam keadaan utuh ya. Eh, Bagus ya ini. Ini MPPT nggak ada mereknya. Ini mereknya apa saya nggak tahu. Seperti yang teman-teman lihat tadi kemasannya seperti ini. Ya, ini kemasannya. Ya, ini nggak jelas ini mereknya apa ya. Eh, nggak ada ya mereknya, nggak bermerek ya. Cuman ya ini secara fisik warnanya hitam hitam ya, kombinasi hitam hijau. Seperti ini. Kita lihat buku manualnya dulu saja ya. Ini yang varian 20 ampere ya. Varian 20 ampere. Mungkin ini seperti ini ya. Mungkin ada berapa varian. Ya secara fisik ini bagus ya. Cuman kekurangannya untuk sementara ini menurut saya nggak ada kipas ya. Nggak ada kipas. Nggak ada kipas. Tapi ya normal mungkin ya untuk level apa namanya 20 ampere ya mungkin nggak perlu kipas mungkin ya, atau mungkin ntar dikasih kipas tambahan. Ya, mungkin akan saya coba kasih tegangan coba ya. Ini yang plus, ini ya yang plus ya, plus minus load, plus minus ya. Saya coba yang minus dulu. Opengnya kegedean ini. Masuk nggak ini openg? Wah, nggak masuk. Saya cari openg yang kecil dulu. Ya, ini dapat openg kecil. Oh iya, bisa. Oh iya, udah, ini saya coba kasih tegangan yang negatif dulu. Nah, ini dia. Oke. Udah. Sekarang yang plus. Bentar. Oh, saya matikan dulu aja ini. Oke. Sudah, saya nyalakan. Ya, alhamdulillah ini menyala. Ya. Maaf lagi batuk. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini ya masih ada simbol bulan. Nggak bisa ya? Oh bisa.
Ini muncul temperatur ya, tadi ini 100%. Ya, tampilan seperti ini ya. Ada tegangan load baterai, ini terbaca 100% tadi ya. Ini temperatur dari ini ya. Ya, masih ya, intinya ini barang datang dengan selamat ya, nyala lah, minimal nyala. Ya, kita lihat nanti ini kinerjanya gimana ya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas ini. Ya, untuk sementara ini saya ya mau bahas mengenai Viasam PLTS, khususnya mengenai SCC ya, SCC MPPT. Oke, sekarang saya copot dulu saja ini. Ya, ya, copot juga. Sebentar. Ya. Oke teman-teman, untuk kali ini yang mau saya bagikan ya masih mengenai SCC yang barusan ya, SCC ini. Jadi kenapa saya beli SCC ini ya, yaitu untuk menggantikan SCC yang ini ya. Ya. Jadi kenapa saya mau ganti SCC yang ini? Jadi bukannya ini rusak, enggak, ini masih bagus, masih berfungsi dengan normal, standar. Hanya saya memang kurang puas dengan efisiensinya ya, dengan efisiensinya. Karena dari 100 WP yang seharusnya ya target saya bisa menghasilkan sekitar 5 ampere ya, pengecasan 5 ampere, ini hanya maksimal hanya 3,5 ampere ya, itu juga jarang ya, hanya maksimal 3,5 ampere. Jadi saya kurang puas dengan hasil itu, jadi saya beli SCC yang baru ini, yang katanya ini MPPT ya, tapi saya nggak ngerti. Kalau di sini juga MPPT ya, cuman ya realnya saya nggak tahu. Kenapa saya pilih ini ya? Karena ini murah, teman-teman ya. Ini SCC ini menurut saya untuk MPPT ini sangat murah. Ya, kadang saya ragu ini Pak, MPPT beneran atau enggak nih, karena murah ya. Umumnya MPPT untuk 20 amperan itu harganya kan sekitar ya 500.000 lah. Ini dengan harga 300 ribuan ya, 320.000 kalau sama ongkir ya. Jadi ini sangat murah ya. Tapi apakah ini murahan? Ya kita lihat aja nanti ntar ya teman-teman ya. Jadi untuk menggantikan yang ini ya, untuk fungsi kontrolnya sendiri SCC ini udah sangat bagus ya. Ini sudah untuk fungsi controller ya, ini udah standar lah, sangat bagus, bener-bener bisa mengerem ya. Nah seperti yang teman-teman lihat, ini baterai sudah menunjukkan 14,0 ya.
ini sesuai dengan settingan ini. Jadi hari ini panas terik ya, panas terik, panas. Nah, akan saya tunjukkan ini nggak ada pengecasan ini 0. Nah, 0 ampere ya, 0 ampere, nggak ada pengecasan, bener-bener berhenti ya. 0 ini dari tadi ya segini-gini aja, padahal ini panas ya. Ini inverter saya matikan ya, saya ingin kasih tahu ke teman-teman. Nah, emang nggak ada, karena kalau inverter saya nyalakan pasti ada beban dan ada arus mengalir ya sedikit ya, dan itu langsung diambil dari SCC yang ini, karena SCC yang ini sudah tercapai duluan tegangan floatingnya, yaitu 13,7 volt. Ini sudah floating ya, nggak ada pengecasan ya, udah 0. Jadi ini dua-duanya 0 ini pengecasannya. Nah ya, nah sekarang kan saya nyalakan inverternya. Nah, tapi memang di sini, ini juga 0 ini ya. Saya kira tadi ada ini di mode cas ya, ini cas. Berarti ini nggak ada pengecasan. Yang ada mungkin ini discharge ya. Karena tetap aja ini ada daya standby. Pasti ada yang tegangan balik ya dari baterai ke SCC ini. Kayak ini. Akan saya coba, ini bisa pindah. Nah, ada, wah agak silau ya, agak silau. Nah, 0 ya, di sini ada yang di sini. Oh, udah nyala ya, SCC saya nyalakan. Nah, jadi ada arus mengalir ya. Nah, ini udah minus. Wah, silau ya teman-teman ya. Bentar ya. Ya, ada arus sekarang, ada 0,1 ya, karena ada beban ya, karena ada beban ya. Bebannya terbaca 500 mA ya. Jadi ini beban standby inverter yaitu 7 watt ya. Nah, kalau di sini masih 0. Nah, 0 ya, masih 0 karena nggak ada beban ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kenapa saya beli SCC lagi ya, karena ini menurut saya sayang sekali ya. Jadi intinya mengoptimalkan PV yang ada ya, jadi biar lebih pengecasannya lebih cepat ya. Ya. Nah, sekarang kan saya nyalakan ini, tambah beban ya, bebannya ya kecil sih, ini cuman tambah sedikit. Nah, udah pindah. Nah, udah jadi 9 watt ya. Nah, ini masih 0 ya. Ya, pada video kali ini itu aja yang mau saya bagikan tentang SCC saya yang baru. Nah, ini kenapa saya pilih ini ya, kembali tadi saya sampaikan ini murah, sangat murah ya. Sebenarnya sebelum saya putuskan beli ini, saya kepikiran niat mau beli yang satu merek sama ini ya, merek Swire ya, tapi yang MPPT yang 20 atau 30 ampere yang warna oranye itu.
Cuman saya coba cari referensi di YouTube, ternyata itu ya ada beberapa channel yang mengupload kalau SCC itu bermasalah ya. Bahkan ada satu buah channel yang meretur eh, MPPT itu, SCC itu ya, karena ternyata bermasalah. Jadi batal ya. Terus juga saya kepikiran mau beli yang merek apa ya? POWMR ya. Itu juga ada beberapa channel di YouTube yang mengatakan itu ya sedikit bermasalah juga. Ya. Ternyata saya ada ketemu ini ya. Cuma sayang sekali itu nggak ada mereknya. Merek apa ini ya? Kalau di samping ini ya hanya gini aja ya. Ini modelnya apa ya, buatan Cina. Maksimal PV 50 volt ya. Ini modelnya apa juga nggak jelas ya. Tapi ini berat teman-teman ya. Ini cukup berat ya. Kalau dari beratnya sih ini mungkin MPPT ya. MPPT, insya Allah ini MPPT karena berat ya. Nah, seperti ini. Mungkin lain kali kita buka aja ya. Ya intinya udah datang, udah selamat, ini nyala ya. Tinggal ya mungkin besok kalau ada waktu mau saya instalasikan ya. Untuk kali ini juga ya ini alhamdulillah panas ya, panas sekali sehari ini. Jadi ini sekarang jam 3, hampir jam 3 sore. Ini sudah floating ya. Emang beban saya matikan, tinggal ini beban di sini aja, inverter, ATS dan lain-lain. Ini ada 9 watt ya, 9 watt. Nah, ini udah turun, cuman pengecasannya ini masih ada pengecasan 0,3 ya, dan di sini terpakai nggak baca ya, minus 0,3 sedikit ya. Jadi tetap ada discharge ya. Mungkin kembali ke ini manualnya. Oh, jadi yang ini modelnya ini ya, tipenya CMD10. Ini yang 20 ampere ya. Nah, ini ada yang lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi. Oh ya, mungkin di sini variannya tertera di sini ya. Jadi M10 20. Oh, ini yang 20 ya. 30, 40, 50 ya. Cuma sayang sekali ini mereknya apa, nggak ada dijelaskan ya. Ini bahasa Inggris saya nggak ngerti ya. Oh, ini pengkabelannya untuk baterai ini yang rekomendasinya kecil ya, 3 mm yang ke baterai ya. Kecil ya, 12 mm yang 60 ampere 12 mm. Oh, ini ada petunjuk sirkulasi udara ya. Berarti kalau dikasih kipas arahnya dari sini, dari atas ya, nyedot ya. Ini ada petunjuk sirkulasi. Oh, ini ada petunjuk cara koneksinya, instalasinya. Terus ini ada
ya diagram tampilannya ya. Oh ya, ada baterai, tipe baterai ini bisa 12 24, ini bisa 12 24 ya, untuk yang 20 ampere. Oh, ini settingan ya, settingannya. Nah, ini 13,8 ya, floating charging voltage, sama yang Kenika ya. Di Kenika itu 13,7. Oh, sama ya. Jadi kemungkinan ini MPPT beneran ya. Sama, ini angka-angka ini hampir sama. Over discharge 10,6. Oh ya, sama ya. Ini kalau di tegangan baterainya 10,6, ini bisa mati sendiri, ini di loadnya bisa mati. 12,6 ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi saya mau ganti SCC yang ini karena sekali lagi karena saya kurang puas dengan efisiensinya ya, yang mungkin sekitar 85% ya. Saya harap sih kalau di deskripsi penjualannya ini menjanjikan efisiensi 99% ya, sama dengan ini ya 99% ya, tapi ya nggak tahu faktanya, kita lihat aja ntar. Jadi itu alasannya ya, hanya saya nggak puas dengan efisiensinya, bukan karena fungsi controllernya ya. Kalau dari fungsi control ini sudah sangat bagus, layak lah dipakai, yang merek ini, tipe ini ya, layak dipakai ya. Jadi oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah berkomentar, dan juga yang sudah memberikan saran-sarannya ya. Terima kasih. Yang berbagi di channel saya juga saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video saya bisa bermanfaat ya, bisa ya intinya bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.